Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Baja Palepi. Saya berasal dari kelas 12E. Di sini saya akan mempresentasikan judul mengenai tugas sejarah kebudayaan Islam saya dengan judul Sejarah Pajang dan Mataram Islam. Nah, jadi materi yang akan saya bawakan terlebih dahulu yaitu mengenai sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada akhir abad ke-16 di Jawa Tengah. Setelah runtuhnya Kerajaan Pajang, pendiri dinasti ini adalah Ki Ageng Penemmahan. Tetapi tokoh yang benar-benar membangun Mataram menjadi kerajaan besar adalah putranya, Pemenahan Senopati. Ia memperkuat pemerintahan, memperluas wilayah, dan menjadikan Mataram sebagai kekuatan politik baru di Jawa. Puncak kejayaan Mataram terjadi pada masa Sultan Agung 1613 sampai 1645. Pada masa ini, Mataram berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Jawa kecuali Batavia yang saat itu dikuasai oleh VOC. Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin besar karena menggabungkan strategi militer, diplomasi, serta pembaruan budaya. Ia juga menciptakan kalender Java atau Jawa yang merupakan perpaduan antara sistem Islam dan tradisi Jawa. Namun, setelah Sultan Agung wafat, Mataram mulai melemah akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, dan campur tangan VOC. Pada akhirnya, kerajaan ini terpecah menjadi dua, Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755. Bukti dan peninggalan sejarah kebudayaan Mataram Islam antara lain yaitu Kompleks Makam Inogiri di Bantul, Yogyakarta, makam para Raja Mataram termasuk Sultan Agung, benteng dan kota gede, bekas pusat pemerintahan Senopati yang masih menyimpan tembok batu, masjid kuno, dan pemukiman tradisional. Kerajaan Mataram Islam meski kemudian terpecah memiliki pengaruh besar dan sejarah Indonesia. Warisannya tetap dapat kita nikmati dalam arsitektur budaya, tradisi yang masih hidup di Jawa sampai saat ini. Materi selanjutnya akan saya bawakan mengenai Kerajaan Pajang. Nah, apa sih Kerajaan Pajang? Nah, Kerajaan Pajang adalah kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada pertengahan abad ke-16 di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan ini muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak ketika terjadi perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Demak. Sosok yang akhirnya berkuasa adalah Jaka Tingkir, seorang bangsawan yang dikenal cerdas, berani. Setelah diangkat sebagai sultan, ia mendapat gelar Sultan Adiwijaya dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, dekat Surakarta sekarang. Sejak saat itu berdirilah Kerajaan Pajang. Di bawah pemerintahan Sultan Adiwijaya, Pajang berkembang sebagai pusat politik baru di Jawa. Ia berusaha menyatukan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di wilayah Demak. Adiwijaya juga menjalin hubungan baik dengan para ulama dan bangsawan daerah, sehingga kekuasaan Pajang cukup stabil pada masa awal pemerintahannya. Namun setelah Sultan Adiwijaya wafat, mulai mengalami pemunduran, perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi penguasa berikutnya, membuat keadaan kerajaan tidak stabil. Pada saat itu muncul kekuatan baru dari Mataram yang dipimpin oleh Penemmahan Senopati. Konflik antara Pajang dan Mataram berakhir dengan kemenangan Mataram sekitar tahun 1587. Kerajaan Pajang resmi jatuh ke tangan Mataram. Wilayah kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam yang kelak berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Meskipun tidak bertahan lama, Kerajaan Pajang memiliki peran penting dan sejarah Jawa. Pajang menjadi penghubung antara era Demak dan era Mataram, serta menunjukkan bagaimana kekeluargaan politik dan perkembangan Islam di Jawa terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam yang berdiri pada pertengahan abad ke-16. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.